Wis. Ngobrol dong. Saya balik nih. Langsung aja kok kayak dipotong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah agar apa yang akan kita dapatkan di siang hari ini menjadi berkah ke kita semua. Al-Fatihah. Kita absensi dulu ya. Abidah Nailul Iza, Adira Adiza Naura, Ahmad Zaim, Aisyah Indi, Alvita, Danisi, Dwi Saida, Herfiza, Junita, yang MC tadi, Kenas, Kenzi, Alfa, Ivan, Mufidah, Abi sakit, Fadlan, Farukil, ya, Brian, Sufyan, Najwa, Nayiro, Kisisi, Rizkia, Janeta, Sakit, Virus. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak hadir. Baik, sebelum kita masuk ke materi pada siang hari ini, ada sedikit ice breaking dari saya. Yang bisa menjawab bakal dapat hadiah. Saya sudah punya ketiga beng-beng di sini. Satu orang satu. Jadi tiga tercepat dapat hadiah. Oke. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Clue-nya adalah fokus. Jadi kalian dituntut harus fokus. Entah apa yang terjadi, kalian harus fokus. 1 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 1 sama dengan 1. Pokok intinya harus fokus. Kalau tidak fokus, nanti nggak dapat hadiah. 3 tambah 3 sama dengan? Salah. 2 sampai jam 2. Sampai jam 2. Sampai. Clue-nya adalah fokus. Ya. Terserah. Mau jawab lagi enggak apa-apa, enggak jawab juga enggak apa-apa. Clue-nya adalah fokus. Jadi kalian harus fokus. Kalau tidak fokus, nanti kalian tidak dapat hadiah. Clue-nya adalah Fokus. 11 tambah 11 sama dengan? Salah. 3. 6 sama. Susah puluhnya. Oh. Intinya adalah fokus. Ya, kalau tidak fokus nanti nggak dapat hadiah. Karena kalau fokus itu biasanya udah bisa mengerti apa yang saya maksud. Intinya adalah
Intinya adalah fokus. Karena kalau tidak fokus dapat oke. Intinya harus fokus, fokus dan fokus. Ya. Oke. 20 ditambah 5 berapa? 22. 20 ditambah 5. 8. Pak ini sudah Karena ada yang sudah habis, berarti aslinya udah habis. Sekarang lanjut ke materi. Nah, silakan. Halo. Silakan didengarkan materi pada siang hari ini. Siang hari ini kita akan belajar mengenai nafsu, syahwat dan golgol. Nah, ada yang tahu apa itu nafsu syahwat? Sebelum kita masuk ke nafsu golgol, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan nafsu dan nafsu syahwat? Keinginan. Nafsu keinginan. Terus ada lagi? Oke. Nah, nafsu dan syahwat itu pengertiannya yakni nafsu secara istilah adalah keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan syahwat secara bahasa artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Misalkan contohnya seperti ini. Contoh dari nafsu. Nafsu kan artinya keinginan atau keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan albab itu dia pengen atau punya keinginan terhadap sesuatu, maka albab harus mempunyai sebuah kegiatan atau aktivitas yang mana dia harus bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, itu dinamakan nafsu. Kalau syahwat berarti albab itu misalkan menyukai sebuah mobil. Albab menyukai sebuah mobil, kemudian dia juga melakukan kegiatan atau aktivitas, contoh seperti bekerja ataupun menabung, yang dimana tujuannya untuk yaitu tadi memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu sedikit definisi dari nafsu dan syahwat. Ada yang bisa memberikan contoh lagi tentang nafsu dan syahwat? Halo teman-teman? Tidak ada. Oke. Kita lanjut ya. Kalau gitu ya. Kemudian yang kedua yang ini. Nah, nafsu syahwat itu tadi kan sebuah keinginan atau kecintaan kita terhadap sesuatu yang dimana kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Seperti itu. Nah, kenapa kok nafsu itu bisa terjadi? Jadi nafsu itu bisa terjadi karena ada 3 dorongan. Yang pertama ada dorongan syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Yang kedua syahwat dari kesenangan terhadap hubungan. Terus yang ketiga ada syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Contoh yang pertama yakni syahwat dan kesenangan terhadap harta benda. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, seorang albab itu menyukai atau senang terhadap harta benda. Jadi si albab ini mempunyai dorongan atau istilahnya itu sebuah keinginan yang dimana keinginan tersebut bertujuan yaitu tadi untuk membeli mobil yang dia sukai atau yang dia pingini. Itu dorongan nafsu syahwat. Jadi kalau misalkan albab itu pada suatu hari melihat entah itu TikTok, entah itu Instagram atau dan lain-lain, yang dimana di dalam TikTok itu kan berbagai banyak konten kan. Biasanya ada yang konten masak, ada yang konten bola dan lain sebagainya.
Nah, kebetulan di konten tersebut itu ada mobil yang menurut Albab itu, wah aku pengen ini, aku pengen beli ini. Nah, jadi si Albab ini melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu. Terus yang kedua contohnya yakni syahwat dari kesenangan terhadap ya ini. Syahwat dan dari kesenangan terhadap seks. Misalkan mungkin teman-teman juga menyadari bahwa di seluruh media sosial itu pasti ada konten atau sebuah sebuah video yang dimana video tersebut itu biasanya mengandung unsur-unsur yang tidak mengenakan atau berbau pornografi. Biasanya kan seperti itu. Nah, dimana efek samping dari hal-hal tersebut biasanya membuat kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya melakukan perzinahan dan lain-lain. Itu adalah contoh dari kesenangan terhadap seks. Terus yang ketiga ada syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Contohnya misalkan gini. Si Brian itu mempunyai cita-cita menjadi gubernur Jawa Timur 2030. Amin. Kan kita tidak tahu kan. Nah, si Brian ini mempunyai nafsu. Si Brian ini mempunyai keinginan bagaimana caranya dia bisa untuk menjadi gubernur. Nah, caranya kalau misalkan dia bisa membedakan yang mana yang masih dalam cakupan baik dari nafsu syahwat, dia akan melaksanakan hal-hal yang baik. Contoh, dia melakukan kampanye dengan baik dan benar, tidak suap menyuap, tidak melakukan hal-hal negatif yang berhubungan dengan politik. Itu kan salah satu contoh syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan. Itu. Terus kemudian bahayanya apa sih? Bahayanya kalau kita itu terlalu menuruti nafsu dan syahwat. Kalau misalkan kalian pernah mendengar istilah nafsu dan syahwat ini bisa disamakan dengan orang yang membuang sampah ke sungai. Ada yang tahu maksudnya gimana? Nafsu itu disamakan dengan orang yang membuang sampah ke sungai. Ada yang tahu maksudnya? Enggak ada. Oke, saya jelaskan. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Nafsu itu bagaikan orang yang membuang sampah ke sungai. Misalkan kita orang, lalu kita membuang sampah ke sungai. Akibatnya sungai itu kan bisa banjir, bisa meluap. Nah, efek negatif dari kita membuang sampah ke sungai yaitu adalah banjir. Nah, banjirnya yang kena siapa? Kita sendiri. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena sungai tadi itu bisa diibaratkan jika kita itu terlalu terlena oleh nafsu. Jadi misalkan kalau kita buang sampah ke sungai, terus sungainya meluap, terus efek negatifnya ke kita. Jadi kalau misalkan kita terlalu mengikuti hawa nafsu dari diri kita, itu bakal berakibat berbahaya bagi diri kita sendiri. Contohnya yaitu tadi banjir. Nah, terus aslinya nafsu itu boleh-boleh saja, asalkan masih dalam batas yang sewajarnya. Kalau misalkan kita sudah atau kita terlalu mengikuti nafsu, yaitu tadi kita terkena banjir atau terkena efek negatifnya. Nah, bahaya di sini setelah kita membahas tentang beberapa dorongan dari nafsu syahwat dan pengertiannya, di sini ada bahaya menuruti nafsu dan syahwat. Yang pertama yaitu merusak potensi diri seseorang. Contohnya nafsu untuk selalu nyaman atau terlalu malas bergerak dari zona nyaman sehingga menolak tantangan baru dan akhirnya tidak berkembang. Lebih bisa didefinisikan seperti ini. Kalau misalkan kalian terlalu
terlalu nyaman, terlalu terlalu enak, terlalu PW di zona nyamannya kalian. Yaitu zona nyaman itu bagaikan nafsu yang ada di lingkungannya kalian. Kalau misalkan kalian tidak mau keluar dari zona nyamannya kalian, yaitu tadi kalian bakal bisa merusak potensi diri masing-masing. Karena orang yang bermalas-malasan, orang yang tidak pengen ngapa-ngapain, orang yang mageran itu aslinya bahaya. Karena dia tidak bisa mengembangkan dirinya sendiri. Itu. Terus yang kedua yaitu mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Contohnya yaitu menghamburkan harta untuk maksiat. Nafsu syahwat bisa mendorong seseorang untuk menghabiskan uang demi hal-hal haram atau sia-sia seperti prostitusi yang akhirnya membuat hidupnya susah secara ekonomi. Kan banyak tuh di kehidupan sehari-hari kita, mungkin ada orang atau ada teman atau siapapun itu yang kalian kenal yang dia itu dengan sadar dia menghamburkan uangnya demi dia menuruti hawa nafsunya. Contoh gini, ada seorang anak namanya Fulan. Seorang anak namanya Fulan. Dia bersekolah di sebuah SMA. Lalu orang tua si Fulan ini memberikan uang, tujuannya untuk membayar uang kuliah atau uang SPP atau apapun itu demi kesejahteraannya atau demi keberlangsungannya dia secara pendidikan. Namun akibat nafsu dan syahwat yang dituruti atau yang selalu si Fulan lakukan, jadi dia mensalahgunakan uang tersebut untuk hal-hal yang sia-sia. Contoh, dia membeli mercon kan, petasan. Itu kan kalau misalkan kita sebagai seorang pelajar atau seorang murid itu seharusnya berguna, tapi kan tidak pada tempatnya. Nah, jadi dia membuang uang tersebut itu untuk kebutuhan nafsunya sendiri. Jadi dia terlalu mengikuti hawa nafsu yang ada di dirinya. Lalu selanjutnya bahayanya yang ketiga yaitu mengakibatkan rusaknya alam. Contohnya, demi mengejar kekayaan dari emas, batu bara, atau mineral lain, banyak penambangan dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian tanah dan air. Nah, itu mengakibatkan merusak ekosistem, membuat air menjadi keruh dan meracuni tanah. Nah, contoh ketiga dari bahayanya menuruti nafsu syahwat itu ada di lingkungan tempat tinggal saya di Kalimantan. Kemarin pas saya pulang ke rumah itu, pas liburan itu ada sedikit kasus mengenai peremajaan kelapa sawit. Kalau di Kalimantan itu kan terkenal dengan sawit, karet, emas dan lain-lain, batu bara juga. Nah, kalau di daerah saya itu lebih khususnya kepada kelapa sawit. Kenapa kok saya bilang itu termasuk mengakibatkan rusaknya alam? Karena pada saat itu oknum dari sebuah pabrik itu seharusnya, kalau misalkan kita betul-betul cinta dengan alam, itu kan sawit itu kan setiap beberapa tahun sekali itu kan telah mengalami yang namanya peremajaan, yaitu sawit-sawit atau kelapa sawit yang sudah tidak berbuah itu biasanya dipotong, lalu batang-batangnya itu dicacah, itu bisa dijadikan pupuk. Nah, tapi kalau kemarin itu mereka itu ya dipotong, cuma membakar, jadi kan mengakibatkan sebuah polusi udara. Jadi
ya masuknya ya itu tadi mengakibatkan rusaknya alam. Kenapa kok dia seperti itu? Ya mungkin dia terlalu pengen cepat-cepat, kalau bahasa Jepangnya itu ndamari ndawes. Ya, itu. Soalnya kalau misalkan kelapa sawit dipotong terus dicacah terus dijadikan pupuk, itu bisa menghabiskan waktu 1 sampai 2 bulan. Kalau dibakar kan cuma semalam udah jadi. Kan gitu. Cuma akibatnya itu tadi, rusaknya alam atau ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Nah, itu tadi bahaya menuruti nafsu syahwat. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada cara menundukkan syahwat. Selain beberapa contoh di sini, teman-teman ada yang tahu cara menundukkan nafsu dan syahwat? Yang tahu angkat tangan? Sepertinya tidak tahu. Oke, jadi di sini saya mengambil 5 contoh, aslinya banyak. Tapi di sini saya mengambil 5 contoh yang sangat mungkin kita lakukan sebagai seorang pelajar atau seorang murid. Yang pertama yaitu meningkatkan takwa kepada Allah dengan menerapi diri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita itu terlalu terlena dengan hawa nafsu, maka cara yang paling pertama kita laksanakan itu adalah dengan ini, meningkatkan takwa kepada Allah. Jadi nafsu itu bisa diibaratkan seperti api. Nafsu itu bisa diibaratkan seperti api. Jadi api itu kan bisa padam dengan air, ya kan? Api itu bisa padam dengan air. Jadi dengan kita sudah terbakar emosi, terbakar apapun itu dengan nafsu syahwat, jadi alangkah baiknya kita mengingat Allah dengan segala kerendahan kita sebagai makhluk ciptaannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan mujahadah, yakni berusaha untuk melawan dan menundukkan kehendak hawa nafsu. Nah, ini tuh sudah tercantum di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Coba minta Mbak Mufidah, ya, minta dibaca. Di buku paket itu ada penulisan. Silakan dibaca. Sama artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, terima kasih Mbak Mufidah. Nah, kenapa kok orang yang menunjukkan syahwat itu seperti orang-orang yang sedang berjihad atau sedang berperang? Ada yang tahu? Kenapa orang yang sedang melawan hawa nafsunya itu bisa makan dengan orang yang sedang berjihad atau orang yang sedang berperang? Ada yang tahu? Tidak ada. Karena nafsu itu bagaikan musuh yang berada di medan perang. Apabila musuh tersebut tidak kita lawan, maka kita akan kalah dengan musuh tersebut. Akibatnya wilayah yang kita pertahankan selama ini, apabila kita tidak menyerang tidak menyerang musuh tersebut, maka ya musuh tersebut yang mendapatkan wilayah kita. Sama seperti nafsu syahwat, kalau misalkan kita tidak perangi, itu akibatnya ya nafsu tersebut yang bisa mengendalikan atau mengambil alih diri kita. Jadi sangat-sangat berbahaya apabila nafsu dan syahwat itu terus-terusan tidak dilawan atau tidak diperangi. Terus yang ketiga ada menyibukkan diri dengan aktivitas positif. Ini bisa dicontohkan dengan beberapa kasus di kehidupan nyata.
Kalau misalkan teman-teman khususnya cowok-cowok nih, cowok-cowok itu kan biasanya ada berpikiran yang tidak baik. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, lakukanlah aktivitas positif. Contoh kita nyapu-nyapu, nyapu rumah, itu kan positif kan. Nggak, nyapu itu nggak harus cewek, cowok kan juga bisa. Cuma paling dimalesnya aja kalau cowok itu. Terus ada misalkan kita melakukan olahraga, terus kita membantu kedua orang tua kita, kan masih banyak lagi tuh aktivitas-aktivitas positif. Nah terus yang keempat yaitu ada menghindari lingkungan buruk. Menghindari lingkungan buruk itu aslinya kalau memang kita sudah tinggal di suatu daerah dan merasa lingkungan tersebut tidak cocok dengan kita, itu alangkah baiknya kita pindah ke daerah yang kita rasa baik. Tapi apabila kita tidak mempunyai keinginan untuk pindah, namun merasa bisa untuk melawan hawa nafsu, ya nggak apa-apa. Lawanlah nafsu tersebut dengan segala macam cara yang sudah dituntun atau yang sudah diajarkan oleh Nabi. Itu. Terus yang terakhir yaitu ada menjaga pandangan. Menjaga pandangan ini teman-teman tahulah maksudnya atau contohnya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita memandang seseorang itu dengan pikiran yang buruk atau pikiran yang jelek, karena itu tadi sangat berbahaya untuk kita mengikuti nafsu kita secara terus-menerus. Nah itu tadi beberapa cara untuk menundukkan syahwat. Terus yang terakhir, hikmah kita melawan hawa nafsu. Yang pertama yaitu ada menjadi motivasi untuk berbuat baik, beribadah, dan meraih kesuksesan. Terus yang kedua, hidup lebih terarah dan terkontrol, selamat dan bahagia dunia akhirat. Terus yang ketiga ada terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Terus yang keempat ada disukai banyak orang. Nah itu tadi ada beberapa hikmah dengan cara kita menundukkan nafsu dan syahwat. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan terkait nafsu dan syahwat? Kalau ada, silakan angkat tangan. Ada tidak? Belum. Ayo yang mau tanya. Ayo, ada yang mau ditanyakan tidak terkait nafsu dan syahwat? Kalau tidak ada, kalau tidak ada kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni nafsu ghadab. Ada yang tahu nafsu ghadab itu apa? Nafsu marah. Oke. Hah? Oke. Yang tahu nafsu ghadab tadi adalah marah. Nah, di sini nafsu ghadab itu artinya merasa tidak senang dan panas hati karena suatu peristiwa atau sebab-sebab tertentu. Marah adalah sifat alamiah yang ada pada manusia. Namun di antara mereka ada yang bisa mengendalikannya, ada juga yang tidak bisa. Maka itulah Islam mengajarkan untuk bisa mengendalikan marah. Di samping itu juga sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka, karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi dirinya. Itu sedikit pengertian dari ghadab. Nah, ada yang di sini sukanya marah-marah? Caca. Kenapa? Kok bisa marah-marah? Kenapa? Oh, iya. Ivan marah-marah. Jadi boleh seorang manusia itu memang mempunyai sifat marah, dan dimana sifat marah itu ya sifat aslinya manusia. Cuma kalau misalkan kita marah terus malah marahnya itu terlalu berlebihan, takutnya
itu bisa menyakiti hati atau menyinggung hati seseorang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang marah-marah nih, kalau bisa, oke lah kita marah nggak apa-apa. Tapi jangan sampai perkataan atau ucapan yang kita ucapkan pada saat kita marah itu menyakiti hati teman-teman. Misalkan seperti ini, ada yang pernah dengar kisah seorang imam besar Masjidil Haram? Belum pernah ya? Nah, jadi dulu itu pas saya kecil, itu ya pas sekarang tuh masih kecil, tapi dulu yang masih umur TK, ya umur TK lah, itu tuh pernah diceritain sama ayah. Ayah itu pernah bercerita seperti ini. Dulu itu ada imam besar Masjidil Haram. Itu dia saking nakalnya sampai ibunya itu marah, sampai orang tuanya itu marah. Tapi seorang ibu itu kan seorang ibu, seorang mama, seorang bunda itu kan nggak mungkin pada saat marah itu mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan, apalagi dia orang tua. Nah, jadi kejadiannya pada saat itu si Imam Masjidil Haram ini dia itu dibilangin sama ibunya itu nggak bisa, dikasih tahu sama ibunya itu nggak bisa, sampai dimana si ibu ini kalau bahasa Jepangnya itu mangkel sama anak tersebut, dan dia itu ngomongnya seperti ini. Kalau di bahasa Jepang kan itu, oh ala lele, wis mben tak tungano aku jadi imam besar Masjidil Haram. Kan seperti itu. Ada yang pernah dengar sampai sini? Belum pernah ya? Oke. Nah, mungkin ya gara-gara kan ada yang pernah tahu kalau misalkan ucapan orang yang sakit hati itu biasanya terkabulkan. Nah, mungkin gara-gara si ibu itu sudah mangkel, sudah marah, dia ngomong ke anaknya nggak didengerin, dia memberitahu anaknya juga tidak didengerin, akhirnya dia mengucapkan kata-kata tersebut, dan beberapa tahun kemudian si anak ini yang menjadi imam besar Masjidil Haram. Seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti mbak-mbak atau mas-mas menjadi orang tua, kalau misalkan mendidik anaknya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kalian ucapkan pada saat nanti menjadi orang tua. Setuju semuanya? Setuju. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, di sini ada bahaya ghadab. Yang pertama, ya, bahaya ghadab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama bagi diri sendiri dan bagi lingkungan sekitar. Mas Sofyan, bangun ya. Oke, yang pertama yaitu ada bahaya bagi diri sendiri. Bahayanya yaitu akan mengakibatkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga membuka peluang terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Nah, mungkin untuk bahaya ghadab ini teman-teman sudah banyak yang tahu. Kenapa kok kita tidak boleh marah secara berlebihan? Ya itu, akibatnya yaitu kita terkena serangan jantung, cepat tua, gangguan tidur, gangguan pernapasan, sakit kepala, stroke, dan depresi. Nah itu bahaya ghadab untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan bahaya ghadab untuk lingkungan, bagi orang lain dan lingkungan, yaitu keputusan dan tindakan orang marah cenderung menambah masalah bukan menyelesaikan masalah, yang dapat menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman, dapat merusak keharmonisasian dengan keluarga, bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan dan mengakibatkan pembunuhan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang menghargai orang lain. Itu kan masuknya ke materi liberalisme. Nah, menghargai orang lain itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita apabila kita juga bisa menghargai orang lain. Kalau misalkan kita tidak bisa menghargai orang lain, sudah kita tidak bisa menghargai orang lain, kita mendengarkan orang lain pun marah-marah, kan bahaya. Nah, akibat yang kita alami atau akibat yang dia alami gara-gara kita itu
melakukan marah-marah, akibatnya yaitu tadi kita bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Mas Abang minta teman-temannya dibangunin. Ya, Mas Brian, bangun dulu. Ayo kan. Ya, bangun dulu. Nah, terus selain kita marah-marah bukan. Karena kita marah-marah, kita itu tidak dapat menyelesaikan masalah, namun kita malah menambah masalah. Yaitu tadi karena marah-marah. Kalau marah-marah itu kan sebuah nafsu, yang dimana nafsu tersebut sudah menguasai diri kita. Jadi akibatnya masalah itu bukan terselesaikan, malah menambah masalah yang lain. Itu. Terus akibat yang kedua yaitu menimbulkan kerusakan hubungan dengan teman. Misalkan nih, di kelas 10A itu bakal ada yang namanya P5. Nah, sebelum kalian melaksanakan P5 itu kan biasanya ada diskusi nih. Apa yang harus kita jual, apa yang harus kita bawa, siapa yang bawa, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berkomunikasi, kita berkumpul tapi dengan otak atau dengan pikiran yang telah dipenuhi dengan itu tadi amarah, ya jadinya kalian pada saat kumpul itu jadi bingung siapa yang mau ini, siapa yang mau ini, siapa yang mau ini. Kenapa? Ya gara-gara itu tadi kalian telah dipengaruhi oleh amarah yang ada di tubuh kalian atau yang ada di pikiran kalian. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa contoh atau beberapa akibat terkait bahaya godok. Terus lanjut. Nah, cara menundukkan godok ini bisa dinyalain lampunya. Bisa ya? Ini kan datang. Oke, selanjutnya itu cara menundukkan godok. Godok itu bisa ditundukkan atau bisa dikurangi dengan 3 hal. Yang pertama dengan riado. Contohnya diam ketika marah dan berlatih sabar setiap hari. Nah, mungkin untuk contoh yang pertama ini relate dengan kehidupan saya. Bukan saya menyombongkan diri. Soalnya kalau saya marah itu biasanya udah saya diem aja begini. Jadi nggak ngapa-ngapain. Takutnya kalau misalkan saya marah itu kan ya itu tadi menimbulkan beberapa akibat yang tidak mengenakan ke diri sendiri juga ke orang lain. Ya, jadi kalau misalkan tadi itu kan ada temen yang marah-marah tuh, suruh diem aja udah. Ya udah bertiga, sama aja. Terus yang kedua yaitu ada mujahadah. Contohnya yakni menahan diri dari membalas saat dihina, kemudian mengingat Allah dan balasan di akhirat. Nah, kalau misalkan kalian nih, kalau biasanya tuh kalau saya membaca sebuah artikel itu di umur-umur seperti ini itu rentan terjadi yang namanya pembulian. Kalau di umur-umur kalian itu biasanya rentan terjadi pembulian, entah itu pembulian secara fisik ataupun non fisik. Itu tuh akibatnya sangat berbahaya bagi mental orang yang dihina atau dibully. Jadi saya yakin di kelas 10A yang nggak di 10 atau di seluruh siswa atau murid di MA Sa'adah tidak ada yang melaksanakan atau melakukan pembulian. Insya Allah tidak ada. Kalau misalkan ada, nah itu tadi sampean harus mengingat. Kalau misalkan kalian nih pada saat kalian main atau kalian ngapain, itu kan biasanya ada kalimat-kalimat yang tidak terpuji yang biasanya kalian secara tidak sadar itu mengucapkan kalimat tersebut. Jadi sebelum kalian mengucapkan kalimat tersebut, alangkah baiknya kalian itu mengingat Allah dan balasan di akhirat, karena setiap perbuatan manusia di dunia itu bakal dibalas di akhirat. Jadi sebisa mungkin kita sebagai seorang muslim itu menjaga ucapan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti itu. Teman-teman ya. Terus yang terakhir, cara menundukkan godok yang terakhir yaitu menahan hawa nafsu. Contohnya dengan kita mengontrol lidah atau mengontrol ucapan saat tersulut marah,
lalu menjauhi situasi yang memancing emosi. Ya seperti yang saya bilang tadi, sebagai seorang muslim alangkah baiknya kita itu menjaga lisan atau menjaga ucapan kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak enak atau tidak terpuji untuk teman-teman. Terus yang terakhir, terakhir yaitu ada hikmah menundukkan godong. Hikmah dari menundukkan godong itu ya ini, dengan hikmahnya yaitu Allah menjadikan surga bagi mereka yang menahan amarah dan memaafkan. Mereka akan disuai oleh Allah, sesama manusia dan juga malaikatnya, mendatangkan kebaikan ditempatkan di surga. Selain itu orang yang bisa menahan marah akan mempermudah urusan dan memperlancar rezeki. Nah, itu adalah sedikit hikmah yang akan kalian dapatkan apabila kalian nanti bisa menahan marah, bisa menahan nafsu marah kalian, agar kalian itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Oke. Terus ini Nah, selain beberapa hikmah yang sudah saya cantumkan di sini, adakah teman-teman yang mengerti apa saja hikmah selain di sini ya? Hikmah yang akan kita dapatkan apabila kita menahan amarah kita. Ada yang tahu hikmahnya? Apa? Sabar. Ya, sabar, tidak apa tua, itu hikmahnya juga tidak ada tinggi, sehat, Sukai banyak orang. awet muda. Ada lagi? Sukai banyak orang. Apa? Sukai banyak orang. Disukai banyak orang. Ya, betul seperti itu. Nah, apa? Green flag. Maksudnya? Green flag. Bendera hijau. Susu bendera. Nah, terus kalau misalkan kalian ya, saya memberikan sebuah contoh kasus. Nanti akan saya tunjuk beberapa anak untuk menanggapi kasus yang saya buat. Jadi ada di sebuah desa, di mana desa itu terkenal dengan ketentramannya, kedamaiannya, kesejahteraannya dan lain-lain. Nah, pada suatu hari di desa tersebut itu kedatangan orang yang dimana orang ini datang jauh-jauh dari kota itu dengan sikap atau sifat yang sebagaimana orang itu orang yang pindah ke desa ini mempunyai sikap atau sifat yang dimana sifat dan sikapnya itu tidak mencerminkan akhlak seorang muslim. Nah, jika kalian mempunyai tetangga seperti itu, bagaimana sikap Anda untuk bagaimana sikap Anda sebagai tetangga orang tersebut? Paham kan pertanyaannya? Paham? Silahkan beri tanggapan. Sisi tanggapannya seperti apa, Mbak? Kalau misalkan saya punya tetangganya itu dari kota, sikap dan sifatnya itu tidak mencerminkan seorang muslim. Nah, tanggapannya kan Anda itu seperti apa? Dibilangin baik-baik. Lalu kalau misalkan dia tidak mendengar Anda, ya udah biarin aja. Oke. Terus Sofyan, bagaimana tanggapan sampean kalau mempunyai tetangga yang seperti itu? Oh, sama tadi, sama Kisisi. Jangan kan bertetangga ini. Lalu digusur terus digusur.
Bocok omai. Terus wes, itulah. Itu mungkin beberapa tanggapan kalau misalkan kalian punya tetangga itu seperti itu. Ya betul, yang namanya tetangga itu kan harus saling tolong menolong, bantu membantu. Apabila ada tetangga yang kesusahan, kita ya sebaiknya membantu orang tersebut. Nah kalau misalkan kalau ada orang yang sifatnya seperti itu, ya langkah pertama seharusnya kita sebagai seorang muslim itu ngomong atau ngomongin bukan ngomongin gibah, bukan, maksudnya kita memberitahu orang tersebut kalau misalkan ya jangan seperti itulah, kan tidak enak juga dilihat orang-orang yang lain. Kemudian kalau misalkan ada nih teman kalian yang sekiranya teman kalian itu sukanya marah-marah aja, sukanya ngomongin orang aja, terus langkah yang sampean lakukan untuk menghindari atau ya menghindari sifat-sifat seperti itu seperti apa, Mas Albert? Seperti apa, Mas Albert? Dimasukkan ke RSJ. Kalau misalkan sampean punya temen, nah temennya itu marah-marah terus, lah sikap yang Anda ambil sebagai seorang muslim itu seperti apa? Rasa digembul. Rasa digembul itu tidak ditemani ya? Wah, kenapa kok tidak ditemani? Mangkel lah. Wah, ya itu sebuah sikap yang memang sangat merugikan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau bisa ya teman-teman ya nggak usah marah-marah lah. Kalau misalkan mau marah-marah pun kalian harus ingat, ngapain sih marah-marah? Ngapain apa untungnya kita marah-marah? Kan nggak ada untungnya. Orang marah-marah itu malah banyak negatifnya daripada positifnya. Negatifnya itu tadi kita lebih cepat tua, kita berakibat kita itu depresi, stroke dan lain-lain seperti itu. Jadi intinya pada materi bottom ini jangan sampai kita terlalu pada saat marah itu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak semestinya keluar di ucapan kita, karena ucapan seseorang itu bisa jadi bumerangnya dia sendiri akibat kelalaian dalam ucapan yang mereka ucapkan. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Untuk materi godok ini apakah ada yang ingin bertanya? Boten. Masa? Ayolah tanya lah, nggak apa-apa, tanya. Kalau misalkan ada yang dibingungkan, monggo ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, ini mungkin bisa kita cukupkan ya materi kita pada siang hari ini. Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan materi pada siang hari ini. Untuk game kemungkinan besar minggu depan. Iya, tenang. Jadi kita tutup materi pada siang hari ini dengan bacaan kafaratul majelis. Untuk materi nafsu syahwat dan nafsu ghadab ini, ya pokok intinya kita itu jangan sampai terlena dengan nafsu syahwat dan nafsu ghadab yang ada di dalam diri kita sendiri. Boleh menuruti nafsu itu boleh, tetapi jangan sampai kita itu terlena dengan nafsu. Nah, jadi untuk kata-kata penutup pada siang hari ini, yakni kita itu
boleh mengikuti arus, tapi jangan terbawa arus. Oke, siap. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.